Sobat Safirian semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Francisca. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Francisca dari kelas 10B. Jadi, di pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai leasing. Baik, jadi leasing ini bisa juga disebut sebagai sewa guna usaha. Dan leasing adalah kegiatan membiayai dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara leasing dengan hak opsi maupun leasing tanpa hak opsi atau sewa guna usaha biasa untuk digunakan oleh lessor selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jadi pada prinsipnya leasing juga mengandung pengertian yang mendukung atau yang sama dan memiliki unsur yang pertama pembiayaan perusahaan, yang kedua penyediaan, yang ketiga jangka waktu tertentu, yang keempat adanya hak pilih atau hak opsi, kelima adanya nilai sisa yang disepakati bersama. Dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah yang pertama ada lessor. Lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan persebaran untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua ada lessor, adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga ada supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan lessor, dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Dan yang keempat ada asuransi, merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessor. Dalam hal ini lessor dikenai biaya asuransi, dan apabila terjadi sesuatu maka perusahaan akan menanggung risiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang di-leasingnya. Dan jenis-jenis perusahaan leasing dibagi menjadi beberapa bagian atau 3 bagian. Yang pertama itu ada independent leasing. Independent leasing ini merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri, dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk diliasekan. Dan yang kedua ada captive lessor. Produsen dan supplier mendirikan perusahaan leasing, dan yang mereka liasekan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Nah, tujuan mereka ini untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang maupun di toko mereka. Dan yang ketiga ada lessor broker. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lessor untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk diliasekan. Jadi dalam hal ini lessor broker hanya sebagai perantara antara pihak lessor dengan pihak lessor. Mekanisme dan teknik pembiayaan leasing. Yang ke-A adalah mekanisme leasing. 1. Lessor menghubungi pemasakan untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu, penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. Yang kedua adalah lessor melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. 1. Direct financial lessor. Dalam transaksi direct financial lessor, pihak lessor membeli barang modal atas pemerintahan dari lessor dan langsung disewa guna usahakan kepada lessor. Lessor dapat terlibat dalam proses pembelian barang modal dari pemasok. Yang kedua, sell and lessor back. Pihak lessor menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Metode transaksi ini membantu lessor yang mengalami kesulitan modal kerja. Yang ketiga, leveraged lessor. Dalam proses sewa guna ini, pihak yang terlibat adalah lessor
lese, dan kreditor jangka panjang dalam membiayai objek leasing. Pihak kreditor inilah yang biasanya justru memberikan porsi yang besar dalam pembiayaan. Kreditor jangka panjang biasanya lembaga keuangan, misalnya bank, yang akan menyediakan pembiayaan sebesar 60-80% yang disebutkan never go debit without charges kepada pihak lessor. Apabila pihak lessor mengalami default dan tidak mampu mengangsur, lessor tidak ikut bertanggung jawab kepada bank. Yang keempat, syndicated lessor. Metode ini terjadi apabila pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh lebih dari satu lessor. Kerjasama antara lessor ini didasarkan pada pertimbangan risiko atau objek leasing yang membutuhkan dana dalam jumlah besar. Yang kelima adalah vendor program. Vendor program adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh dealer kepada konsumen dengan mendapatkan fasilitas leasing. Lessor akan membayar pajak leasing kepada vendor atau dealer, dan selanjutnya lessor akan membayar asuransi secara periodik langsung kepada lessor atau melalui dealer. B. Operating lessor. Dalam teknik operating leasing, pihak pemilik objek leasing atau lessor membeli barang modal dan disewa guna usahakan kepada lessor. Nah, pembayaran periodik yang dilakukan oleh lessor tidak mencakup biaya yang dikeluarkan oleh lessor untuk mendapatkan barang modal tersebut dan bunganya. Lessor mengharapkan keuntungan dari penjualan barang modal yang disewa guna usahakan. Lessor juga dapat memperoleh sumber penghasilan dari perjanjian sewa guna usaha yang lain. Operating lessor dapat juga disebut leasing biasa, yaitu satu perjanjian kontrak antara lessor dengan lessor, dengan catatan bahwa yang pertama itu lessor sebagai pemilik objek leasing menyerahkannya kepada pihak lessor untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek dari umur ekonomis barang modal. Dan yang kedua, lessor atau penggunaan barang modal tersebut membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya. Dalam hal ini disebut no full payout lessor. Yang berikut ada perkembangan leasing di Indonesia. Usaha leasing atau sewa guna usaha sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000 sebelum Masehi yang dilakukan oleh orang-orang Sumeria. Dokumen-dokumen yang ditemukan dari kebudayaan Sumeria menunjukkan bahwa transaksi leasing meliputi leasing peralatan, penggunaan tanah, dan binatang piaraan. Sejak saat itu, khususnya tahun 1980, jumlah perusahaan leasing dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dunia usaha. Untuk mendukung perkembangan usaha ini, Menteri Keuangan selanjutnya mengeluarkan SK nomor 650 MK 6 tanggal 6 Mei 1974 tentang pengasahan keuntungan penjualan dan besarnya biaya transaksi terhadap usaha masing. Selanjutnya tanggal 20 Desember 1988, perusahaan pembiayaan di antara usaha leasing diatur dalam paket tersebut. Dengan berlakunya paket kebijakan tersebut, ketentuan leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Nah, dalam paket tersebut juga diperkenalkan istilah lembaga pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 013198 tanggal 20 Desember dengan jumlah modal disetor atau disimpan wajib dan pokok ditempatkan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan sewa nasional sebesar 3 miliar. Yang kedua, perusahaan pertambangan Indonesia asing sebesar 10 miliar. Koperasi sebesar
3 miliar. Itu saja dari saya. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Terima kasih.